Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kita lanjutkan, yaitu tentang tips bahagia bagian kedua ya. Ternyata belum tuntas yang kemarin ya. Di sini poin yang sangat penting ya, yang harus kita muhasabah lagi, kenapa kita tidak bahagia gitu kan. Bisa jadi karena poin-poin ini ya. Jadi ini sangat penting sekali karena banyak orang yang tidak menyadarinya. Ya, banyak orang yang tidak menyadari bahwa hal itu termasuk menafikan dari dua kunci yang pertama agar bahagia. Ya, dua kunci yang pertama kemarin sudah kita bahas, yaitu pertama harus ikhlas ya, ikhlas dalam melakukan aktivitas apapun, bahkan kalimat apapun ya, bukan hanya aktivitas ya, tapi juga kalimat ya. Dalam segi kalimat juga kita harus muhasabah ya, sudah ikhlas atau belum gitu. Jadi bukan hanya amalan doang, amalan badan ya, tapi juga dalam lisan kita ya, dalam lisan kita sudah ikhlas atau belum ya, agar kita diberi kebahagiaan Allah dengan sempurna ya. Coba kalau kita renungi ya, kalau kita hari ini lagi nggak bahagia nih, bisa jadi kita perlu koreksi dari sisi poin-poin ini ya. Sangat penting sekali ya. Ya, di sini tips bahagia bagian 2 ya, jauhi 8 contoh-contoh riya terselubung. Ya, jadi ini berkaitan dengan ikhlas kan ya, lawannya ikhlas kan riya ya. Nah, di situ untuk yang 5 poin sebenarnya sudah saya berikan ya, materi ini di video tentang contoh riya yang jelas dan riya yang terselubung ya. Bisa disimak kembali ya video tersebut agar lebih jelas ya. Cuman di sini akan saya ringkas saja ya 5 poin tersebut yang kemarin ya, yaitu contoh riya ya. Di sini adalah riya yang kita biasanya dikira kita bukan riya, padahal ternyata riya gitu. Nggak sadar gitu, karena kita asal jeplak aja kalau ngomong misalnya ya. Ternyata setelah dimuhasabah, oh itu ternyata bagian dari riya juga gitu. Mungkin setelah kejadian tersebut, kok hati kita jadi nggak bahagia, nggak tenang ya. Bisa jadi apa yang telah kita ucapkan kemarin ya, atau beberapa saat sebelumnya, itu adalah ternyata niat kita mengucapkan hal tersebut adalah untuk riya gitu ya. Jadi namanya riya terselubung ya, dikira riya ternyata riya ya gitu. Jadi kita harus tahu poin-poin ini ya. 1 ya, menceritakan malas ibadahnya orang lain atau keburukan orang lain untuk meninggikan namanya atau untuk menunjukkan bahwa dia kebalikan dari hal tersebut ya. Jadi ini adalah model riya terburuk, yaitu dia mengumpulkan dua keburukan sekaligus ya, kedua dosa sekaligus, yaitu dosa ghibah atau bahkan malah memfitnah. Kalau misalnya keburukan yang kita ceritakan ya tersebut itu tidak ada pada diri orang tersebut, karena kita hanya ingin menaikkan pamor kita atau menaikkan nama kita di depan yang kita ceritakan itu gitu ya. Ya, jadi keburukan pertama adalah dosa ghibah, bahkan fitnah bisa jadi ya. Lalu dosa riya gitu ya. Kita tahu riya adalah dosa besar ya. Ya, jadi riya memang akan diazab oleh Allah kan. Orang yang riya itu akan diazab di dunia oleh Allah, tidak diberikan kebahagiaan gitu. Lalu bisa dipahami ya untuk yang pertama. Jadi jangan sampai kita menggibah orang lain untuk menaikkan pamor kita. Lalu yang kedua adalah
menceritakan nikmat ya dengan niat pamer. Jadi yang pertama sebenarnya ini poin-poin ini dalam satu sisi bisa ikhlas, dalam satu sisi bisa riya gitu. Jadi sebelum mengucapkan kita harus benar-benar mengatur niat kita ya. Sudah benar kita niatnya dalam mengucapkan itu niatnya apa gitu ya. Kalau misalnya yang poin 1 itu menceritakan keburukan orang lain dalam rangka agar yang di depan kita itu terhindar dari keburukannya gitu, itu bagus ya. Atau untuk misalnya curhat ya, untuk mencari solusi ya, maka hal tersebut dibolehkan kan gitu. Tapi kalau hanya untuk menceritakan keburukan orang lain tersebut hanya untuk agar kita dipuji ya oleh orang lain gitu ya, ini adalah termasuk riya yang terselubung ya. Makanya harus falyaqul khairan aw liyasmut ya. Maka berbicara falyaqul khairan ya, berbicara yang baik atau diam saja ya, jangan banyak bicara gitu ya. Ini adalah hikmah ya kenapa Rasul itu menyuruh lebih banyak diam ya daripada bicara yang tidak perlu gitu. Karena dalam pembicaraan tersebut pun kita harus benar-benar hati-hati ya. Jangan sampai malah menimbulkan dosa yang dikira hanya ngobrol biasa, ternyata di situ ada unsur dosa ya, baik dosa riya maupun dosa menggibah, malah memfitnah orang lain gitu ya. Yang nomor 2 adalah menceritakan nikmat dengan niat pamer ya. Jadi diceritakan nikmat-nikmat semua. Ini juga bisa dua sisi ya. Kalau kita niatnya untuk mensyukuri nikmat ya dengan menceritakan kepada orang lain, itu boleh. Ya, tapi kalau niatnya kita hanya untuk pamer gitu kan, menunjukkan bahwa nikmat tersebut kan karena saya soleh gitu, karena saya soleha, ini juga termasuk riya terselubung ya gitu ya. Jadi ada dua sisi ya, dua sisi, kadang bisa riya, kadang bisa ikhlas ya. Makanya harus diatur dulu sebelum ngomong. 3, memuji gurunya setinggi langit untuk menaikkan nama baik dirinya ya. Kadang kita memuji-muji guru kita ya agar kita punya nama gitu. Oh, ternyata muridnya si A gitu kan. Itu juga perlu kita jaga niat kita dalam mengucapkan. 4, merendahkan diri agar dikenal sebagai orang yang tawadu. Ini juga kadang ya, kita sudah berusaha untuk rendah hati gitu ya. Maaf, ini di sini salah ya. Rendah hati ya. Tapi ini yang salah ya. Yang salah itu memang merendahkan diri ya. Jadi agar dikenal sebagai orang yang tawadu ya. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu rendah hati ya. Ya di sini karena ini poinnya poin negatif, yaitu agar dikenal sebagai orang yang tawadu gitu ya. Ya makanya kita harus benar-benar kalimat dalam merendahkan diri itu termasuk niatnya apa? Niatnya memang karena Allah apa karena agar dikatain tawadu gitu. Ya Masya Allah ya, subhanallah ya. Ini keburukan-keburukan yang kadang kita tidak sadari. 5, menceritakan keberhasilan dakwah karena kepintarannya, padahal karunia kemudahan adalah dari Allah kan gitu ya. Jadi aku berhasil dakwah di sini gitu ya. Ternyata dalam kalimat tersebut hanya untuk menunjukkan kepintarannya gitu. Padahal kepintaran itu hanya kemudahan dari Allah saja ya. Seperti itu ya. Jadi harus hati-hati juga saat kita menceritakan keberhasilan dakwah. Ya baik panitia maupun ustadzah ya. Kalau kita ada niat-niat yang sekiranya jelek dalam kalimat tersebut, ya kita lebih baik stop saja ya. Stop menceritakan ya, stop menceritakan keberhasilan dakwah ya.
Nomor 6 yaitu menisbatkan musibah, ya ini tambahan ya. Ini tambahan dari yang 5 kemarin ya. Yang poin 5 tadi itu ringkasan yang di video sebelumnya. Ya, jadi nomor 6 di sini tambahannya adalah contoh ria yang terselubung, yang dikira tidak ria ternyata ria, yaitu menisbatkan musibah orang lain karena telah menzoliminya. Ya, ini juga termasuk ya. Contoh, kita mengucapkan dia itu sakit kanker karena telah memfitnah saya. Ya, itu juga termasuk mensucikan diri gitu, menganggap diri itu wali gitu kan. Jadinya doanya makbul gitu misalnya ya. Ya, padahal bisa jadi musibah yang dia alami itu bukan karena telah melakukan keburukan pada kita ya. Bisa jadi karena hal lain ya. Jadi kita juga jangan merasa sok wali atau merasa sok suci ya. Ya, kita malah melihat musibah orang lain itu dengan kasihan ya, atau dengan kasih sayang ya. Dan kita terus memberikan yang terbaik untuk orang lain agar orang lain bisa bahagia ya, karena kebahagiaan itu kan dengan berakhlak yang baik ya. Dengan kesempurnaan akhlak ya, maka kebahagiaan itu akan tercapai ya. Kebahagiaan hati ya, bukan kebahagiaan yang semu ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita memberikan pengertian kepada orang lain, memberikan tips-tips itu dalam rangka kita tuh sayang kepada orang lain ya, bahkan sayang kepada orang-orang yang menzalimi kita, jangan sampai mereka terkena azab tersebut gitu ya. Jadi tidak perlu ya bicara seperti ini ya, dia sakit kanker karena telah memfitnah saya gitu ya. Kita doakan yang baik saja untuk mereka ya, agar diberikan rahmat dan hidayah ya. Dan keuntungan itu juga akan kembali kepada kita, mereka akan berhenti dari menzalimi kita misalnya gitu ya. Ya, nomor 7 adalah menunjukkan kedekatan dengan para ustadz ya, padahal belum tentu dengan dekat tersebut akan masuk surga gitu kan. Iya, jadi masuk surga itu syaratnya bukan karena dekat dengan ustadz ya, tidak ya. Tapi syaratnya itu mengamalkan ilmu gitu, berilmu dan beramal, itu syarat dari masuk surga ya, bukan karena dekat. Apalagi sekarang era medsos, nggak perlu dekat-dekat dengan ustadz, cukup kita dengerin aja YouTube-nya ustadz gitu. Iya, jadi nggak ada namanya deket-deket dengan keluarga ustadz misalnya, nggak ngaruh ya, karena tergantung amalan kita sendiri ya. Makanya menuntut ilmu juga perlu keikhlasan ya gitu. Jadi jangan dikira kalau yang dekat dengan ustadz itu berilmu, wali itu belum tentu ya. Sekarang era medsos, gampang kita kalau mau jadi wali itu gampang gitu. Maksudnya tinggal dengerin YouTube, apa yang disampaikan ustadz kita amalkan gitu ya. Udah, tanpa kita menisbatkan ke ustadz ya gitu. Tapi kalau berterima kasih kepada ustadz ya boleh, tapi kita juga harus mengoreksi dulu apa niat dari kalimat kita menceritakan bahwa kita dekat dengan ustadz, kita kenal dengan ustadz, kita diajarin ustadz, seperti itu ya. Jadi perlu kita koreksi terus ya. Ya. Lalu nomor 8, pamer poligami ya. Ya, jadi ini poin juga ria yang terselubung, yaitu tiap kenalan dengan orang lain tanpa ditanya oleh orang lain tersebut langsung bercerita tentang poligaminya. Ya, ini termasuk ria ya. Jadi nggak ditanya langsung cerita gitu. Apalagi poligami itu hal yang memang ilmu tingkat tinggi lah bisa dibilang ya, karena di situ benar-benar perlu keikhlasan, perlu keadilan yang
kita manusia itu untuk adil itu susah sekali kan ya. Jadi ini makom tinggi ya, makom tinggi ya bagi manusia ya, poligami ini. Jadi sekali lagi, sebelum kita mengucapkan sesuatu, kita harus pikirkan dulu ya, kita dalam mengucapkan itu niatnya karena apa ya, ikhlas enggak gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Ya nanti kita lanjutkan bab tentang mengupas masalah riya. Ini sangat penting ya, karena keikhlasan itulah yang membuat kita bahagia di dunia ya, apalagi di akhirat gitu ya. Kita kan simple ya, setiap manusia pasti ingin bahagia, tapi kadang kita tidak tahu caranya bagaimana ya. Kayaknya udah ikhlas kok ternyata masih belum bahagia ya. Udah beramal ini itu ternyata amal tersebut hangus ya, ternyata hanya riya. Sedangkan riya akan membawa azab di dunia juga ya, yaitu ketidakbahagiaan atau ketidaktenangan hati kita ya. Ya subhanallah ya. Semoga kita dihindarkan dari riya terselubung ini ya, baik riya yang jelas maupun riya yang terselubung ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.